Nah, yang ini ya. Baik, bismillah. Sebelum itu Ustaz ingatkan terlebih dahulu ada adabnya. Yang pertama, ikhlaskan niat hanya pada Allah Ta'ala ya, sholih. Kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat. Adapun misalnya nanti haus ataupun kurang konsen, boleh untuk menyediakan air minum ataupun air putih ya, atau air mineral. Baik, kemudian apabila ingin ke kamar mandi, maka silahkan izin terlebih dahulu ya. Adapun misalnya ngantuk, boleh untuk ambil wudhu terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah mengikat ilmu, yaitu dengan cara mencatatnya ataupun menulisnya. Maka sediakan alat tulisnya, baik itu buku ataupun ballpoint atau pensil ya, dan juga penghapusnya. Baik, nah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang panjang. Nah, panjang ini memiliki satuan internasional yaitu meter. Kalau di Indonesia sendiri, satuan panjang yang paling sering digunakan adalah meter dan sentimeter. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa alat ukur panjang, yaitu ada penggaris, kemudian meteran roll kecil, ada meteran roll besar, jangka sorong, kemudian meteran pita, ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang berat. Berat ini, anak-anak solid sekalian, memiliki satuan internasional yaitu kilogram. Satuan kilogram ini digunakan di semua negara. Di semua negara. Untuk di Indonesia sendiri, satuan berat yang sering kita gunakan biasanya adalah kilogram, kemudian ons, dan gram. Nah, untuk ons itu sama dengan hektogram ya, anak-anak solid sekalian. Ons juga sama dengan hektogram. Ons itu sama dengan hektogram ya. Baik. Alat ukur berat apa saja? Nah, yang pertama ada timbangan duduk. Ada timbangan duduk. Timbangan duduk ini biasanya ada lagi beberapa jenisnya. Yang pertama ada timbangan bebek. Nah, terlihat seperti bebek ya. Ada yang pernah lihat timbangan seperti ini? Belum. Pernah. Sudah. Baik, timbangan ini biasanya sering kita lihat di pasar-pasar ya. Biasanya digunakan oleh para pedagang. Nah, kalau anak-anak salih sekalian biasa ikut Ummu atau Abu ke pasar ya. Nah, biasanya kita lihat pedagangnya itu menimbang ayam ataupun sayuran ya menggunakan timbangan bebek. Nah, timbangan bebek itu bentuknya seperti ini ya. Nanti untuk pemberatnya ditaruh di atas sini. Untuk pemberatnya nanti ditaruh di atas sini ya. Sedangkan bahan yang atau benda yang ingin ditimbang akan dimasukkan ke dalam apa ini? Di dalam basket ini ya atau keranjang ini ya. Baskom. Bisa berbentuk baskom ya. Nah, kemudian timbangan duduk ini juga ada timbangan yang lain. Contohnya adalah timbangan kue. Nah, sesuai namanya. Kenapa? Rafiq punya. Rafiq punya, Masya Allah. Rafiq, biasanya timbangan kue digunakan untuk apa? Membikin kue, Ustadz. Untuk membuat kue. Punya. Sesuai namanya ya, timbangan kue digunakan untuk membuat kue. Nah, biasanya timbangan ini digunakan untuk menakar atau mengukur berat dari bahan kue. Misalnya mengukur berat dari apa? Berat dari tepungnya misalnya ya, atau gula misalnya ya, dan lain sebagainya. Baik, supaya apa? Supaya resepnya itu
sesuai ya. Nah, jadi tidak kelebihan tepung misalnya ya. Nah, maka menggunakan timbangan kue. Baik. Untuk timbangan kue sendiri Ustaz, ini kenapa? Kalau Musa cuma punya timbangan digital. Timbangan digital. Timbangan digital yang kayak gimana, Musa? Yang misalnya ada kayak Berat badan. ada nomornya pas naro kayak benda gitu, nomornya muncul gitu. Iya, Yang kalau kita injek nomornya muncul gitu. Oh, Saya punya. ada lagi timbangan yang juga bisa untuk membuat menimbang atau menakal bahan kue gitu, contohnya kayak gitu, tapi digital gitu. Tapi juga punya. baik. Banyak sekali ya jenis timbangan ya. Masya Allah. Ada timbangan digital yang kue juga ya. Ada timbangan digital yang digunakan untuk menakar apa? Menakar berat badan ya. Atau mengukur berat badan kita ya. Macam-macam ya. Nah, kemudian ada timbangan barang. Nah, timbangan barang ini seperti ini bentuknya ya. Ini Masya Allah nih. Biasanya digunakan untuk menimbang benda-benda yang besar. Contohnya apa? Contohnya misalnya mengukur berat dari beras ya. Mengukur berat dari gula misalnya. Gula sekarung misalnya atau beberapa karung misalnya. Nah, bisa menggunakan timbangan barang. Nah, ini sangat besar ya. Ustadz, kalau manusia pakai apa, Ustadz? Kalau manusia, baik, bisa menggunakan timbangan badan seperti ini ya. Nah, ada yang pernah lihat timbangan kayak gini? Aku punya. Beda sih. Saya punya Ustaz. Ada yang kayak gitunya. Aku punya yang kayak gitu, tapi yang digital. Masya Allah. Musa punya yang timbangan badan tapi yang digital ya. Rafiq Baik. juga digital, Ustadz. Rafiq juga ya punya ya. Nah, kalau yang timbangan digital, itu kita tinggal naik saja, kemudian kita tunggu sampai angkanya berhenti ya. Nah, setelah berhenti, barulah kita lihat berapa kilogram berat badan kita. Baik. Hal yang sama juga untuk timbangan badan yang seperti ini ya, menggunakan jarum seperti ini. Baik. Nah, setelah nanti berhenti, berputar timbangannya, nah barulah kita baca berapa di situ berat badan kita ya. Baik, ini merupakan timbangan badan yang sering kita temui, bahkan kita punya di rumah ya. Nah, kita bisa menemukan timbangan badan ini di beberapa tempat. Contoh misalnya ketika kita ke puskesmas ya, kemudian ketika kita ke rumah sakit, atau bahkan ketika kita ke apotek ya. Kadang-kadang di apotek kita juga menemukan timbangan badan seperti ini. Kenapa, Soli? Ustadz, kenapa kalau kita ke rumah sakit begitu, terus kita harus timbang berat badan dulu? Baik. Nah, kenapa ngukur berat badan dulu? Nah, kemarin sudah disebutkan ya bahwa memang ini berkaitan dengan kesehatan tubuh kita ya, Soli. Berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Apakah kita bermasalah dengan berat badannya ya? Nah, itu dokter perlu tahu kondisi kesehatan kita atau misalnya kelebihan berat badan kita ya. Nah, itu juga dokter perlu tahu untuk melakukan tindakan terhadap kita ya. Nah, maka dari itu kadang-kadang dokter meminta kita untuk melakukan timbang berat badan. Seperti itu ya, Solih ya. Baik, kemudian ada timbangan digital. Nah, macam-macam bentuknya timbangan digital ya. Tadi disebutkan bahwa ada timbangan digital yang digunakan untuk berat badan. Nah, untuk yang di layar ini merupakan timbangan
digital yang biasanya kita temui di supermarket ya, kemudian di toko-toko buah, toko ayam potong dan lain sebagainya. Nah, ciri-cirinya biasanya kalau kita taruh benda di atasnya atau buah-buahan atau ayam atau apalagi misalnya sayuran ya, dia akan langsung muncul angkanya. Nah, timbangan digital yang biasa kita temui di supermarket biasanya sudah langsung beserta harganya. Langsung muncul beserta harganya ya. Ini memudahkan sekali bagi para pedagang. Untuk pedagang-pedagang yang ingin menjual apelnya, misalnya ingin jual ayamnya atau jual brokolinya ya. Nah, ini langsung ketahuan harganya berapa. Jadi dia tidak perlu menghitung lagi berapa rupiah yang harus dibayar oleh orang tersebut. Jadi langsung saja keluar harganya di sini ya. Baik, kemudian ada timbangan neraca. Nah, timbangan neraca ini jarang ya anak-anak solid sekalian lihat. Nggak pernah. Nggak pernah. Lihatnya di buku doang, Ustadz. Lihatnya di buku doang. Masya Allah. Lihatnya di buku doang. Memang jarang kita melihatnya ya. Biasanya digunakan oleh pedagang emas ya untuk mengukur berat dari emasnya. Baik itu misalnya cincin, misalnya kalung ya dan lain sebagainya. Ini menggunakan ada kan Ustadz, emas batangan. Emas batangan ya. Nah, ini menggunakan timbangan neraca ya. Tingkat ketelitiannya cukup bagus ya karena bisa mencapai 100 mg. Baik, sampai sini anak-anak solid sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Ustaz. Ustaz, kalau tadi timbangan digital yang buat sayuran itu, Ustaz, harganya diituin dulu ya, Ustaz, disettingin dulu ya. Iya, harganya disetting dulu. Jadi harganya disetting dulu sama pedagangnya, misalnya 1 kilo misalnya 1 kilo 27.000 misalnya. Nah, digunakan untuk mengukur berat dari telur misalnya ya. Biasanya Ustadz kalau beli telur, pedagangnya itu menggunakan timbangan digital seperti itu. Jadi dia tulis dulu, disetting dulu 1 kilonya 27.000 misalnya. Nah, ternyata hasil timbangannya misalnya 2 kilo misalnya. Berarti 27.000 tambah 27.000. Benar. Jadi berapa? Ya sama dengan 54.000. Masya Allah. Untas 54.000. Baik. Sama kayak 27 kali 2. Sama dengan 27.000 dikali panjang dan 2. berat. Baik, kita coba ya untuk mengerjakan soal berikut. Nah, yang pertama ini ada sebuah timbangan apa ini namanya? Namanya timbangan apa ini? Timbangan duduk. Timbangan kue. Timbangan kue ya. Timbangan kue. Untas, ini merupakan timbangan kue. Nah, cara melihat berat dari benda yang diukur menggunakan timbangan kue, kita lihat pada jarum timbangannya. Nah, jarum timbangannya di sini mengarah kemana? Mengarah ke angka 2. Mengarah ke angka 2. Maka beratnya berapa? 2 kilo. 2 kilogram. 2 kilogram ya. Jadi dilihat pada
jarum ya, jarum timbangannya. Baik, kemudian berat kacang pada nomor 2, dilihat. Kilogram. Sama dengan berapa kilogram? Kilogram. Itu 1 kilogram. Baik, kemudian nomor 3, ini timbangan apa namanya? Itu timbangan Nomor 3, nomor 3. Timbangan di digital. Baik, berat buku yang ditimbang menggunakan timbangan digital sama dengan berapa? 200 gram ya, soalnya 200 gram. Perhatikan satuannya, diperhatikan juga ya, ternyata 200 gram. Baik, yang nomor 4, nama timbangannya timbangan apa? timbangan bebek. Timbangan duduk. Timbangan PP atau timbangan duduk. 2 kilogram, berat ikan 2 kilogram. 2 kilogram. Baik. Mumtaz, jawabannya adalah 2 kilogram ya. Karena kita jumlahkan pemberatnya di sini berapa? 1 kilogram dan 1 kilogram. Kita jumlahkan ya. Aku tahu kenapa berat ikannya 2 kilogram tapi nggak ada tulisannya. Kenapa? Karena kan itunya sama tuh. Terus ada kaleng 1 kilogram jadi 2 kilo. Terus itunya sama jadi berat ikannya 2 kilo. Mumtaz. Jadi harus sama ini ya. Nah, ini harus sama. Tidak boleh ada yang timpang ya, nggak boleh ada yang lebih ke atas atau nggak boleh lebih ke bawah ya, nggak boleh ya. Jadi harus sesuai. Kalau misalnya yang harusnya ikannya cuma 1 kilo misalnya, tetapi sama pedagangnya dibilang 2 kilo. Nah, itu nggak boleh ya, itu namanya curang. Baik, jadi harus sesuai seperti ini. Masya Allah. Kemudian kita lihat pemberatnya di sini menggunakan pemberat 1 kilogram dan 1 kilogram. Nah, ini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Maka berat dari ikan tersebut adalah 2 kilogram. Masya Allah. Baik, kemudian kita lanjutkan ke waktu. Nah, waktu. Baik, untuk materi berat, ada yang ingin ditanyakan, anak-anak solih sekalian? Ada. Siapa yang mau tanya? Syafiq. Kenapa, Syafiq? Ada timbangan yang buat barang berat gitu kayak lemari, meja. Ada nggak timbangan yang seperti itu? Jawabannya adalah ada ya. Jawabannya adalah ada. Bahkan waktu itu atau kemarin ya, Ustadz jelaskan bahwa ada memang timbangan yang mampu mengukur berat benda yang besar ya. GBL. Baik, sebentar. Ustadz kasih contoh misalnya. Nah, bahkan ada timbangan yang bisa mengukur berat badan dari sapi ya. Baik. Coba Ustadz perlihatkan. Nah, seperti ini ya.
Nah, ada timbangan-timbangan seperti ini yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang sangat besar. Bahkan Kayak sapi, timbangan neraca ya, kayak timbangan neraca Ustadz, tapi lebih besar ya Ustadz. iya, Sapi. bukan timbangan neraca ya, tetapi 2 timbangan ton apa? Besar. Timbangan mirip Timbangan seperti timbangan barang ya, mirip seperti timbangan Sama badan. barang 2 atau ton badan ya. Nah, 2 ini ton Ini sapinya. sapinya besar banget ya. Susunya Menggunakan ini banyak. Susunya banyak. 2 ton. menggunakan ini juga bisa mengukur benda-benda yang besar seperti misalnya apa? Tadi disebutkan meja, lemari dan lain sebagainya, bisa digunakan timbangan seperti ini ya. Atau 2 ton mengukur berat dari lemari ya. Nah, bisa digunakan timbangan-timbangan seperti ini. Atau timbangan barang ya Ustadz. Iya, timbangan barang. Entah, 2 ton Timbangan hewan atau 2 ton sama dengan berapa kilo? Ada yang tahu? 2000 kilo. 2000 kilo. Masya Allah. 2 kilo. 1 ton sama dengan 1000 kilo. 2 ton sama dengan 2000 kilo. Mumtaz. Jadi 2 ton itu sama dengan 2000 kilo. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ada. Tidak ada. Ada. Ada Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kamera Ustadznya mati-matian ya? Kenapa ya? Dari tadi Ustadz coba, tapi mati-mati terus. Internetnya Ustadz. pernah kayak gitu. Baik, kita lanjutkan saja ya. Oke, kita lanjutkan ke Ngapain? Afwan ya, kameranya mati-matian. Baik, kemudian kita lanjutkan ke waktu. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan bahwa aku pernah bersama dengan orang-orang sufi, aku tidaklah mendapatkan pelajaran darinya selain 2 hal. Yang pertama, dia mengatakan bahwa waktu bagaikan pedang ya. Jika kamu tidak memotongnya atau memanfaatkannya, maka dia akan memotongmu. Baik, maksudnya adalah waktu itu sangat penting ya dalam Islam ya. Baik, kita disuruh untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah kasih kita kekayaan misalnya ya, kita gunakan kekayaan tersebut untuk hal-hal yang baik ya, bermanfaat untuk orang-orang sekitar ya. Ketika Allah kasih kita sebuah atau kesehatan ya, maka kita gunakan untuk beribadah sebanyak-banyaknya ya, karena memang ketika kita sakit misalnya, nah waktu kita sakit memang kita masih bisa beribadah ya, tetapi tidak seleluasa, mungkin tidak sebanyak ketika kita sedang sehat ya. Ketika kita sedang sehat mungkin kita bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk banyak hal, berbeda ketika kita sakit misalnya ya. Nah, maka gunakan waktu-waktu kita dengan sebaik mungkin. Misalnya kita gunakan untuk belajar ya. Nah, supaya ketika kita sudah besar, kita bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar, mengamalkan ilmu-ilmu kita ya. Jangan sia-siakan waktu kita untuk hal-hal yang hal yang kurang bermanfaat, misalnya terlalu banyak main game ya, atau apalagi misalnya banyak main game atau Nonton horor. banyak tidur juga tidak baik ya. Tidur secukupnya ya. Baik. Kenapa Salih?
Kalau main game waktunya maksimal berapa? Maksimal berapa ya? Baik. Nah, untuk main game sendiri sebenarnya Umurnya berapa? sebenarnya ada beberapa jenis game ya. Kalau misalnya game yang dilakukan itu bermanfaat untuk kesehatan, Game pelajaran. untuk Game pelajaran, kesehatan, untuk pendidikan. Nah, itu juga secukupnya saja, tidak perlu berlebihan. Misalnya apa? Misalnya game untuk apa? Sepak bola misalnya ya, bermain sepak bola. Maka secukupnya saja, tidak perlu untuk berlebihan ya. Atau sampai lupa waktu untuk belajar, lupa waktu untuk beribadah misalnya, untuk sholat, untuk ngaji. Jangan sampai melupakan ibadah kita ya, karena kita sibuk main game misalnya. Baik, kenapa Sali? Ustaz, katanya kalau orang main game itu bisa jadi gila. Jadi walaupun nggak ada HP-nya, dia tuh pencet-pencet gitu tuh kayak orang gila. Masya Allah. Ada ya, ada orang yang sampai HP-nya sudah diambil, tetap aja seperti ini ya. Nah, tetap aja seperti ini ya. Kalau Leiva pernah melihat anak bayi ya diambil handphonenya langsung nangis-nangis, kasih langsung anteng lagi. Nah, itu ya. Juga memiliki dampak atau apa? Memiliki dampak yang buruk ya terhadap kita. Jadi kita maunya game aja ya. Itu sih kasihan kalau masih baik kayak adikku, dia hampir kecanduan YouTube. Itu ya. Jadi sampai kecanduan ya. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin, baik itu untuk belajar ya, beribadah, bermanfaat untuk sekitar ya, apa lagi? Membantu orang tua ya, soalnya karena memang tugas laki-laki ya, berbakti terhadap orang tua ya. Lelaki, nah ini kelas 3 ya, kelas 3 ikhwan ya, laki-laki. Laki-laki sampai tua juga harus berbakti ya, harus berbakti sama orang tua. Berbeda dengan wanita ya, wanita memang ketika dia sudah dewasa, sudah menikah, dia lebih memprioritaskan, lebih fokus sama suaminya ya. Nah, tetapi kalau laki-laki enggak ya. Nah, ini kelas 3 ikhwan. Sampai kita tua, kita juga tetap harus terus berbakti terhadap orang tua kita. Baik, kemudian kita lanjutkan. Waktu. Nah, waktu ini ada, alat ukur waktu ini ada 2 ya. Yaitu jam digital Analog dan juga jam analog. Nah, yang akan kita bahas adalah jam analog ya. Kalau jam digital sudah langsung kelihatan jamnya, angkanya langsung kelihatan. Kalau jam analog, nah ini kita pelajari sedikit ya. Baik, pada jam analog terdapat 3 jarum jam. Jarum yang pertama jarum detik. Jarum detik itu biasanya sering berputar. Kadang warnanya yang warna merah kalau kita lihat pada jam dinding, pada jam dinding biasanya warnanya merah ya. Itu sering bergerak daripada yang warna hitam ya. Itu merupakan jam apa? Jarum jam yang mengukur detik ya, Soli ya. Nah, setiap ke angka 1 itu merupakan 5 detik. Pengukurannya sama dengan 5 detik. Sedangkan untuk jarum menit yang warna hitam, nah, setiap menunjuk angka 1 itu artinya 5
5 menit. Artinya 5 menit. Baik. Nah, kalau misalnya dia menunjuk angka 2, artinya 2 menit. Artinya adalah 2 menit. Nah, sedangkan jarum jam yang pendek, ini merupakan alat ukur satuan jam ya, atau satuan jam pada waktu ya. Nah, setiap bergerak ke angka yang lain itu artinya berpindah jam. Contoh misalnya jam 4 ya, berpindah ke 5. Nah, ini sudah bergerak selama 1 jam. Bergerak selama satu jam ya. Kalau misalnya dari 4 kemudian ke 5, nah itu berpindah sebanyak 1 jam. Sampai sini paham kira-kira, Solih? Ya Allah, Ustaz. Kalau yang jarumnya panjang itu artinya menit ya. Kalau Baik. yang pendek itu jam. Baik, coba kita kerjakan soal berikut. Sampai di sini kok ada detiknya? Nah, ayo berlatih 3. Ini jam analog, menggunakan jam analog. Pukul Jam berapa 7 ini? 12. Pukul 7, Pak. Pukul 7. Pukul 7 apa? Pukul 7 tepat ya. Nah, ini cara membacanya adalah pukul 7 tepat. Masya Allah. Baik, kemudian kalau jarum panjangnya ke-12, ini artinya jam 7 tepat. Jam 7 tepat ya. Contoh misalnya, nah nomor 2. Pukul berapa ini? Jam 6. Jam 6 tepat. Pukul 6 tepat ya. Artinya pukul 6 tepat itu tidak lebih, tidak kurang. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, itu artinya jarum panjangnya berada di angka 12 ya. Berada di angka 12 artinya tidak lebih, tidak kurang. Maka disebut dengan pukul 6 tepat. Nah, ini contoh lagi. Pukul berapa ini? Pukul 11. Pukul 11 tepat. tepat. Kalau jarum panjangnya ke-12, ini artinya tidak lebih, tidak kurang. Tidak lebih, tidak kurang ya. Nah, maka ini merupakan pukul 11 tepat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ustaz. Kalau ini nomor 4 ada. pukul berapa? Jam Pukul 5. Pukul 5 tepat. Masya Allah. Cepat ini ya kelas 3 ikhwan. Kemudian kita lanjutkan. Pukul berapa ini? Pukul 1 tepat. Nih, nomor 6. Pukul berapa? Pukul 9 tepat. Pukul 9 tepat. Masya Allah. Nah, tugas di rumah dikerjakan. Ayo berlatih 4 halaman 8 dan juga ayo berlatih 5 halaman 9. Sudah dikerjakan, Ustaz. Sudah dikerjakan? Belum. Udah, Ustaz. Tadi malam. Baik. Kalau yang sudah dikerjakan, tugasnya kasih ke orang tuanya ya, biar dinilai sama orang tuanya. Kalau yang belum mengerjakan, segera dikerjakan. Kemudian dikumpulkan ke orang tua masing-masing ya. Dikumpulkan ke umunya, abunya ya, Solih ya.
Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Tidak ada Ustaz. Baik. Karena waktunya sudah habis, kuisisnya nanti Ustadz kirim di WA grup ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Ada kuis. Tapi gak apa-apa lah Ustaz. Gak apa-apa, sebentar aja dikirim. Nanti ya dikirim saja di grup ya untuk kuisisnya dan juga kuisnya. Kuis dan kuisisnya nanti insya Allah dikirimkan ya. Solih? Iya. Baik, jazakumullahu khairan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada. Baik. Ada yang baru hadir ya? Siapa yang baru hadir? Tahu dan Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Baik, Ustaz akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.